warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismawati. Saya guru matematika pada SMP Negeri 1 Agung Barat. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja praktik pembelajaran pada siswa kelas 8 dengan materi sistem persamaan linier dua variabel metode eliminasi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siswa lihat. Gerak. Pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tolong ketua kelas silakan pimpin doanya. Semua siap? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinas wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semua siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini siapa yang akan hadir? Semua ya. Alhamdulillah kita disediakan untuk bisa belajar ya. Sebelum kita belajar, tolong melihat kiri kanannya. Dilihat adakah sampah. Kalau ada sampah, segera dibuang pada tempatnya. Ada sampahnya? Tidak ada. Semangat. Biar diawali kita dengan semangat. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk pagi, siang, sore. Kalau pagi tepuknya sekali. Kalau siang tepuknya 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam tidak ada. Oke, kita mulai ya. Pagi, siang, pagi, siang, sore, pagi, malam. Kurang konsentrasi. Sekali lagi ya. Pagi, malam, pagi. Malamnya nggak ada, ya kan? Oke, kita mau belajar hari ini. Apa sih yang mau kita pelajari? Ingat nggak? Apa yang mau kita pelajari? Sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi. Ya, hari ini kita menggunakan mau belajar sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita mengingat dulu. Ayo mengingat dulu. Ingatkah kalian dengan sistem persamaan linier dua variabel itu apa? Apa itu? Sistem persamaan linier dua variabel? Yaitu 2 PLDP yang memiliki satu penyelesaian yang sama. Ayo kita ulang lagi, apa ini? SPLDP itu kan? 2 PLDP yang memiliki satu penyelesaian yang sama. Oke, yang nomor 2. Bagaimanakah cara menyelesaikan SPLDP yang kalian ketahui?
Pertama, menggunakan metode grafik. Yang kedua, metode substitusi. ya, yang kedua menggunakan metode substitusi. Dan sekarang kita mau belajar yang ketiga menggunakan metode eliminasi. Yang ketiga, ingatan yang ketiga. Jika Ani membeli 2 buah buku dan 3 buah pensil seharga 10.500, maka model matematikanya 2x tambah 3y sama dengan 10.500. X-nya bisa diganti ya, nggak mesti X, tapi bisa jadi A. Berarti 2A tambah 3B sama dengan 10.500. Oke. Soal yang ketiga nih. Berapakah nilai dari nilai X dari persamaan 2X min 6 sama dengan 2X min 4 sama dengan 6? Adakah yang mau mencoba? Siapa? Ibu. Ya, silakan. Ya, 2x minus 4 sama dengan 6. 2x sama dengan 6 plus 4. 2x sama dengan 10. X-nya 10 dibagi 2. X-nya 5. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk lawannya. Nanti kalian ingat ya, masih ingat pembelajaran sewaktu di kelas 7. Nah, untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menentukan selesaian sistem persamaan linier 2 variabel dengan menggunakan metode eliminasi secara tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 2 variabel dengan menggunakan metode eliminasi secara tepat. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita melangkah pembelajaran lagi, apa sih manfaatnya pembelajaran kita hari ini? Manfaat pembelajaran pada hari ini, yang pertama dapat mengetahui harga dari suatu barang yang kita beli. Yang kedua, dapat mengetahui ukuran suatu bangun datar. Yang ketiga, dapat mengetahui umur seseorang. Dan yang terakhir, materi prasyarat untuk mempelajari materi sistem persamaan linier 3 variabel pada program linier. Ini manfaat pembelajaran kita hari ini. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita, yang pertama menyelesaikan masalah, yang kedua LKPD, dan yang ketiga kita presentasi, dan yang keempat itu ada evaluasi atau penilaian. Kemudian teknik penilaian kita ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian sikap ini kita laksanakan pada setiap dalam proses pembelajaran. Penilaian pengetahuan dari soal evaluasi, dan penilaian keterampilan ini dari diskusi kelompok, ya. Oke. Kita simak permasalahannya berikut. Sebelum itu kita pretest dulu ya. Kita pretest terlebih dahulu. Oke. Untuk mengukur kemampuan kalian, untuk mengukur kemampuan awal, silakan dikerjakan soal pretest di kertas 1 lembar. Itu soalnya, nak. Silakan dikerjakan soal pretestnya, kerja sendiri-sendiri.
Udah semua kan? Kalian sudah melaksanakan tugas. Sekarang kita amati dulu videonya untuk mengetahui permasalahan yang akan kalian selesaikan. Kita amati. Sepulang sekolah, saya meminta Dita untuk menemani saya membeli pulpen dan buku tulis di toko Jaya Apotek. Sebelum berangkat menuju toko, kita bercerita 2 hari lalu ia tadi juga membeli pulpen dan buku tulis yang jenisnya sama di toko tersebut. Dita membeli 3 pulpen dan 2 buah buku tulis dengan membayar Rp17.000 dan Rati membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis dengan membayar Rp10.000. Sepulangnya dari toko Jaya ATK, Dita dan Rati bertemu dengan Putri dan Cinta. Mereka juga membeli pulpen dan buku tulis yang jenisnya sama di toko Abadi ATK. Putri membeli pulpen dan 2 buku tulis dengan membayar Rp14.000 dan Cinta membeli pulpen dan 3 buku tulis dengan membayar Rp19.500. Mendengar cerita Dita, kami pun bingung untuk membeli pulpen dan buku tulis di toko mana yang lebih murah harganya, karena uang yang ia punya tidak banyak. Dapatkah kalian membantu kami menentukan toko manakah yang menjual pulpen dan buku tulis dengan harga yang lebih murah? Nah, itu video yang sudah ditampilkan. Permasalahan yang kalian selesaikan pada video tersebut. Kira-kira adakah pertanyaan dari video yang tampil tadi? Apa nak yang mau ditanyakan? Bagaimana cara menyelesaikan menggunakan metode eliminasi? Ya, yang pertama, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan metode eliminasi? Pertanyaan yang kedua, kira-kira apa yang muncul? Mencari toko mana yang paling murah? Toko mana yang paling murah? Nah, permasalahan itu akan kalian jawab, akan terpenuhi jawabannya setelah kalian mengerjakan LKPD. Nah, sekarang silahkan duduk per kelompoknya. Kelompoknya sudah kita bentuk kemarin ya. Silahkan duduk per kelompoknya masing-masing. Saya akan membagikan LKPD-nya. Nah, pada LKPD nanti silakan ditulis nama anggota kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1. Silakan ditulis nama kelompoknya masing-masing. Sudah kebagian semua? Sudah. Nah, ikuti perintah yang ada di LKPD, ikuti petunjuk pengerjaannya pada LKPD. Kemudian apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada saya ya. Terlebih dahulu perintahnya pada LKPD yang
terdiri dari aktivitas 1 dan aktivitas kedua. Silakan diselesaikan. Untuk bahan ajarnya boleh menggunakan buku cetak ya. Buku cetaknya ada kan? Ada. Kemudian atau bahan ajar yang sudah diberikan kemarin ya. Ya. Lihat dulu di ininya, materinya, didiskusikan apa permasalahannya, dicermati ya. Pahami, dicermati. Kelompok yang ini sudah banyak yang selesai ya. Oke, kita udah pada selesai ya? Sudah ya. Kita presentasi depan ya. Siap semua? Ya. Sekarang saya minta yang kelompok 1 dulu yang maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita lihat presentasi kawannya dulu. Nah, coba jadi mana foto? Di bagian mana tadi?
Daya TK 30 pen tambah 2 buku sama dengan 17.500. 20 pen tambah 1 buku sama dengan 10.000. Abadi ATK 1 pulpen tambah 2 buku sama dengan 14.000. 1 pulpen tambah 3 buku sama dengan 16.500. Toko Jaya TK 3 pulpen 3P tambah 2B sama dengan 17.500. 2P tambah 1B sama dengan 10.000. Toko Abadi ATK 1P sama dengan 2B sama dengan 14.000. 1P tambah 3B sama dengan 19.500. 3P tambah 2B sama dengan 17.500. 2P ditambah 1P sama dengan 10.000. Dikali 2 6P ditambah 4B sama dengan 35.000. Dikali 3 6P ditambah 3B sama dengan 30.000. 1B sama dengan dikurang 1B sama dengan 5.000. 1B sama dengan 5.000. 2P ditambah 1B sama dengan 10.000. 2P ditambah 5.000 sama dengan 10.000. 2P sama dengan 10.000. P ditambah P dikurang 5.000 dibagi 2. 5.000 bagi Min 5.000 bagi 2 hasilnya 5.000. P sama dengan 2.500. Satu bukunya 5.000. 1 pulpen sama dengan 2.500. 1 P ditambah 2B sama dengan 14.000. 1 P tambah 3B sama dengan 19.500. Dikurang B sama dengan min 5.500. B sama dengan min 5.500 dikurang dibagi min 1. B sama dengan 5.500. 1 P ditambah 2B sama dengan 14.000. 1 P ditambah 2 kali 5.500 sama dengan 14.000. 1 P sama dengan 14.000. Kurangi 11.000. P ditambah P sama dengan 3.000. Toko Jaya TK bukunya berapa? Yaitu 5.500. Satu pulpennya 3.000. Toko Jaya TK lebih murah. tepuk tangan untuk kelompok. Dari kelompok 1 kita lihat dulu ya. Untuk Toko Jaya ATK 3 buah pulpen ditambah 2 buah buku sama dengan 17.500. Kemudian 2 pulpen ditambah 1 buku sama dengan 10.000. Nah, sedangkan Toko Abadi 1 pulpen sama 2 buku sama dengan 14.000. 1 pulpen tambah 3 buku sama dengan 19.500. Nah, dari Toko Jaya ATK ini kita sudah benar ini dibuat misal ya, dimisalkan. Pulpen dimisalkan dengan P, kemudian buku dimisalkan dengan B. Dari Toko Jaya ATK terdiri dari 2 buah persamaan. Persamaan pertama 3B tambah 2B sama dengan 17.500. 2B tambah 1B sama dengan 10.000. Ini untuk Toko Jaya ATK. Kemudian Toko Abadi ATK persamaannya 1P tambah 2B sama dengan 14.000. 1P tambah 3B sama dengan 16.500. Dapatlah persamaan dari Toko Abadi ATK. Nah, persamaan ini, persamaan 1 dan 2 dari Toko Jaya ATK ini kita gunakan eliminasi, ya kan? Metode eliminasi. Ini yang mau dihilangkan yang P-nya dulu, sehingga persamaan 1 dan persamaan 2 dia dikali masing-masing dikali 2 dan dikali 3. Nah, P-nya sama, ya ini hasilnya. Jadi 6P tambah 4B sama dengan 35.000. Yang ini kali 3, 6P tambah 3B sama dengan 30.000. Kemudian dikurangkan, kita hilangkan P-nya. Tertinggallah 1B sama dengan 5.000, maka P
nilainya adalah 5.000. Kemudian dari persamaan 1 sudah diketahui nilai B-nya sudah diketahui harga B-nya. Kita masukkan ke persamaan yang kedua. 2P tambah 1B sama dengan 10.000 dan 2P tambah 5.000 sama dengan 10.000. Ya, ini hasilnya 1 pulpen senilai dengan harga 2.500. Jadi, dari persamaan ini toko JRTK satu bukunya harganya berapa? 5.000. Pulpennya 2.500. Untuk toko Abadi, persamaannya juga ada di dua persamaan. 1P tambah 2B sama dengan 14.000. 1P tambah 3B sama dengan 19.000. Kemudian ini dieliminasinya, dihilangkan P-nya. P-nya dihilangkan, maka tersisalah B sama dengan 5.500. Kita masukkan nilai B ke dalam persamaan sehingga didapat nilai P-nya adalah 3.000. Satu bukunya berapa harganya? 5.500. Pulpennya 3.000. Dari dua buah toko tadi, toko mana yang paling murah? Toko Jaya APK. Berapa harganya? Satu buku sama 5.000. 5.000 dan satu pulpen 2.500. Oke, tepuk tangan. Silakan dikumpulkan KKBD-nya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, maka kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah metode eliminasi adalah salah satu metode penyelesaian SPLDP dengan menghilangkan satu variabel untuk memperoleh nilai variabel yang lain. Yang kedua, langkah-langkah penyelesaian SPLDP dengan menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, pilih salah satu variabel yang akan dihilangkan, lalu kita samakan koefisiennya. Yang kedua, lakukan operasi aljabar dengan menjumlahkan atau mengurangkan dari kedua persamaan sehingga memperoleh nilai suatu variabel. Jika tandanya sama atau tanda sama dengan sama-sama plus dan sama-sama min, maka untuk mengeliminasinya dengan cara mengurangkan. Dan sebaliknya, apabila tandanya berbeda, maka gunakan sistem penjumlahan. Dan yang ketiga, ulangi langkah di atas untuk mengetahui nilai variabel yang lainnya. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, menurut kalian, mudah yang mana? Menyelesaikan yang menggunakan dari 3 metode? Eliminasi, substitusi, atau grafik? Menggunakan eliminasi yang lebih mudah. Bisa dipahami ya? Bisa. Sekarang kita sudah melakukan menyelesaikan persoalan pada LKPD, kita sudah melakukan presentasi. Sekarang saya mau kita melakukan proses. Kita mengerjakan proses terlebih dahulu. Soal prosesnya silakan dikerjakan. Pas lembar lagi. Ya, silakan satu lembar lagi. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah bisa ngadep kembali ke asal tempat masing-masing duduknya. Silakan proses dikerjakan masing-masing. Silakan dikerjakan prosesnya. Kelihatan ya? Masih semangat? Semangat? Semangat.
Sudah selesai semua ya? Alhamdulillah sudah selesai proses kita. Nah, sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu tentang pembelajaran kita hari ini. Apa sih yang kalian rasakan setelah mempelajari materi SPLDP dengan menggunakan metode eliminasi? Senang ya? Senang ya? Nah, untuk menambah wawasan kalian, saya mau memberikan pekerjaan rumah. Dilihat di buku cetaknya. Lihat di buku cetaknya. PR ya. Kerjakan di rumah. Halaman 178 nomor 1. Ya, 178 nomor 1. Itu dikerjakan di rumah. Ada ya? Ada, Bu. Silakan kerjakan di rumah. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kita mau belajar tentang teorema Pythagoras. Materi kita selanjutnya materi teorema Pythagoras. Silakan cari sumber di rumah untuk belajar di rumah teorema Pythagoras. Silakan cari sumbernya dari manapun, boleh dari YouTube, Google, ataupun dari media elektronik yang lainnya. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan kan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk hari ini, saya rasa cukup sampai di sini. Kita siapkan bukunya, diberesin. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Silakan pimpin doanya. Semua siap? Udah mulai. Semua siap? Di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Jalan ya. Ya, Bu. Lantetnya, sebelumnya boleh bilang dulu koir. Waktu koir waktu.